anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Indah mengenai FPB dan KPK. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita lihat dulu yuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi ini. Kompetensi dasar 3.2. Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengetahui faktor dan kelipatan bilangan melalui contoh dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat memahami dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB melalui contoh dan penjelasan guru dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan menentukan kelipatan persekutuan terkecil melalui contoh dan penjelasan guru dengan tepat. Anak-anak, sebelumnya kalian tahu tidak apa kepanjangan dari FPB dan KPK? FPB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum kita mencari FPB dan KPK, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu faktor dan kelipatan bilangan. Pertama, kita akan mempelajari tentang faktor bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Bilangan bulat terdiri dari bilangan asli dan bilangan negatif. Sekarang contohnya, berapakah faktor dari 8? Pertama, kalian perlu membagi 8 dengan bilangan asli, yaitu mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang, coba kita bagi 8 dengan 1. Hasilnya adalah benar, 8. Selanjutnya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 3, apakah 8 bisa dibagi 3? Benar sekali, tidak bisa, karena tidak ada perkalian 3 yang hasilnya adalah 8. Jadi, tidak perlu kita tulis. Selanjutnya, 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 dibagi 5 tidak bisa juga. Begitu juga dengan 6 dan 7. Dan yang terakhir, 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Maka, faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Anak-anak, selain cara tadi, kita juga dapat menggunakan tabel perkalian. Artinya, yaitu 8 merupakan hasil perkalian dari angka berapa saja. Yaitu 1 dikali 8 dan 2 dikali 4. Melalui tabel ini, dapat kita lihat faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Sekarang, kita kerjakan contoh lain. Berapakah faktor dari 18? Pertama, 18 dibagi 1 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Apakah 18 bisa dibagi 4? Benar sekali, tidak bisa. Karena tidak ada perkalian 4 yang hasilnya 18. Begitu juga dengan 5. Nah, anak-anak, jika kita masukkan ke dalam tabel perkalian, maka 18 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 18, 2 dikali 9, dan 3 dikali 6. Oleh karena itu,
faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Anak-anak sudah paham mengenai faktor bilangan? Selanjutnya, kita mempelajari tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Misalnya, berapakah kelipatan dari 2? Caranya, kita kalikan 2 dengan bilangan asli. Kita mulai dari 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. 5 dikali 2 sama dengan 10, dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, selain menggunakan perkalian, kalian juga dapat mencari kelipatan dengan menjumlahkan bilangan kelipatan itu sendiri. Kita gunakan contoh yang tadi. Berapa kelipatan dari 2? Maka, caranya adalah 2 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, dan seterusnya. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 ditambah 2, 10, dan seterusnya. Jadi, kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Selain faktor dan kelipatan bilangan, untuk mencari FPB dan KPK, kita juga dapat menggunakan faktorisasi prima. Apa sih faktorisasi prima itu? Faktorisasi prima adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Ada yang tahu apa saja bilangan prima? Mari kita cari tahu. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan prima juga dapat diartikan sebagai bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima diantaranya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Selain contoh-contoh tadi, masih banyak bilangan prima lainnya. Yang perlu kalian ingat dalam menentukan bilangan prima adalah bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Nah, sekarang coba kita tentukan yang manakah yang termasuk bilangan prima dari kedua bilangan di bawah ini. Apakah 6 atau 17? Pertama, tentukan terlebih dahulu faktor bilangannya. Ingat, faktor bilangan adalah bilangan-bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan itu. Sekarang, berapakah faktor dari 6? Benar sekali, faktor dari 6 ada 1, 2, 3, dan 6. Lalu, berapakah faktor dari 17? Benar, faktor 17 ada 1 dan 17. Bisa kalian lihat, 6 memiliki 4 faktor, sedangkan 17 memiliki 2 faktor. Jadi, yang termasuk bilangan prima adalah 17. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai bilangan prima. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut mengenai faktorisasi prima. Untuk mencari faktorisasi prima, kita akan menggunakan yang namanya pohon faktor. Bagaimana ya caranya? Anak-anak, simak contoh berikut ya. Misalnya,
Tentukan faktorisasi prima dari 12. Pertama, perhatikan. 12 ini merupakan bilangan genap. Maka, kita dapat membaginya dengan bilangan prima yang genap, yaitu 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 juga merupakan bilangan genap. Maka, kita membaginya lagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, di sini 3 sudah merupakan bilangan prima, sehingga perhitungannya selesai sampai di sini. Sehingga kita peroleh 2, 2, dan 3. Kita tuliskan, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Karena 2-nya ada 2, maka kita ubah menjadi bilangan pangkat, menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Sekarang, coba kita kerjakan contoh lain. Tentukan faktorisasi prima dari 45. Menurut kalian, 45 merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil? Benar, bilangan ganjil. Karena 45 merupakan bilangan ganjil, maka kita bagi dengan bilangan prima ganjil yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Kemudian, 15 merupakan bilangan ganjil lagi. Kita bagi lagi dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, di sini 5 sudah merupakan bilangan prima, sehingga selesai sampai di sini. Sehingga kita peroleh 3, 3, dan 5. Maka, kita tuliskan faktorisasi prima dari 45 adalah 3 dikali 3 dikali 5. Jika diubah dalam bentuk pangkat menjadi 3 pangkat 2 dikali 5. Anak-anak, materi kita selanjutnya yaitu menentukan FPB dan KPK yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Simak videonya dengan baik ya. Pertama, kita akan mempelajari tentang FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi, simak contoh berikut ini. Ibu membeli 14 buah apel dan 16 buah jeruk. Ibu berencana akan membagikan buah-buahan tersebut kepada temannya secara rata. Berapa banyak teman ibu yang akan mendapatkan buah-buahan tersebut secara rata? Nah, anak-anak, permasalahan pada soal ini yaitu mengenai masalah pembagian. Sehingga, untuk menjawabnya, kita menggunakan FPB. Untuk mencari FPB, kita dapat menggunakan beberapa cara, yaitu dengan faktor persekutuan atau dengan faktorisasi prima. Sekarang, coba kita cari menggunakan cara yang pertama, yaitu faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Sekarang, kita cari terlebih dahulu faktor dari 14 dan 16. Faktor dari 14, yaitu 1, 2, 7, dan 14. Faktor dari 16 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, untuk mencari FPB menggunakan faktor persekutuan, kata kuncinya adalah faktor yang sama dan terbesar. Sekarang, perhatikan kotak yang berwarna kuning. Manakah faktor yang sama? Benar, 1 dan 2.
Selanjutnya, manakah faktor yang terbesar di antara 1 dan 2? Ya, 2. Oleh karena itu, FPB dari 14 dan 16 adalah 2. Jadi, banyaknya teman ibu yang akan mendapatkan buah-buahan tersebut adalah 2 orang. Nah, sekarang coba kita kerjakan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan faktorisasi prima. Kita cari faktorisasi prima dari 14 dan 16 menggunakan pohon faktor. Pertama, 14. 14 merupakan bilangan genap, sehingga kita bagi dengan bilangan prima genap, yaitu 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, di sini 7 sudah merupakan bilangan prima, sehingga perhitungannya selesai sampai di sini. Selanjutnya, kita cari faktorisasi prima dari 16. 16 merupakan bilangan genap, maka kita dapat membaginya dengan 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 kita bagi lagi dengan 2, sama dengan 4. 4 kita bagi kembali dengan 2. Hasilnya adalah 2. Nah, berdasarkan hasil tersebut, kita dapat memperoleh faktorisasi prima dari 14, yaitu 2 dikali 7. Sedangkan faktorisasi prima dari 16 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, atau sama dengan 2 pangkat 4. Sekarang kita lihat, untuk mencari FPB menggunakan faktorisasi prima, kata kuncinya adalah mengkalikan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Sekarang, kalian lihat kotak biru. Adakah faktor prima yang sama? Benar sekali, yaitu 2. Lalu, manakah pangkat yang terkecil? Ya, pangkat yang terkecil adalah 2. Sehingga, FPB dari 14 dan 16 adalah 2. Jadi, banyaknya teman ibu yang akan mendapatkan buah-buahan tersebut adalah 2 orang. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian dapat memahaminya? Itu merupakan contoh dari FPB. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan terkecil dari kelipatan dua bilangan bulat positif atau lebih. Sama seperti FPB, dalam mencari KPK, kita juga dapat menggunakan beberapa cara. Di sini, Ibu akan menggunakan 2 cara, yaitu kelipatan persekutuan dan faktorisasi prima. Sekarang, anak-anak simak contoh berikut ini. Abel dan Nadia mengikuti bimbel matematika. Jadwal bimbel matematika Abel adalah 3 hari sekali, sedangkan Nadia 5 hari sekali. Hari ini mereka bimbel bersama. Berapa hari lagi mereka dapat bertemu kembali? Nah, anak-anak, permasalahan pada soal ini yaitu tentang waktu. Sehingga kita dapat mencarinya menggunakan KPK. Sekarang, coba kita cari menggunakan cara yang pertama, yaitu kelipatan persekutuan. Jika menggunakan kelipatan persekutuan, ingat, kata kuncinya adalah ambil kelipatan yang sama dan terkecil. Sekarang, kita cari kelipatan dari 3 dan 5. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15,
20, 25, dan seterusnya. Sekarang, anak-anak perhatikan kotak yang berwarna merah. Menurut kalian, adakah kelipatan yang sama dan terkecil? Ya, 15. Oleh karena itu, KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Jadi, Abel dan Nadia akan bimbel bersama setiap 15 hari. Sekarang, coba kita gunakan cara yang kedua, yaitu faktorisasi prima. Kata kuncinya jika menggunakan faktorisasi prima adalah mengkalikan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, ambil pangkat terbesar. Sekarang, kita cari faktorisasi prima dari 3 dan 5. Nah, di sini 3 dan 5 sudah merupakan bilangan prima. Maka, faktorisasi prima dari 3 sama dengan 3. Dan faktorisasi prima dari 5 sama dengan 5. Oleh karena itu, KPK-nya kita kalikan semua faktor prima. Jadi, 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi, Abel dan Nadia akan bimbel bersama setiap 15 hari. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran kali ini? Semoga menyenangkan ya. Pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa. Anak-anak, jangan lupa untuk cek dan isi link pada description box ya.